Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok tutorial D4. Pada kali ini akan bahas mengenai kasus 3 atau case 3 dari blok FM2. Baik, untuk yang pertama, sebelum akan kami bahas terlebih dahulu mengenai anatomi dan juga histologi dari intestinum. Berikut adalah anatomi dari intestinum. Baik, sebelum kami sampaikan mengenai anatominya dan juga materi selanjutnya, akan kami bahas terlebih dahulu mengenai overview case-nya. Jadi overview case-nya adalah kampanye Michelle Obama dalam kurung gizi sehat. Nah, sehat ini kemudian didapat dari makronutrien. Nah, gizi-gizi sehat ini kemudian diabsorpsi menjadi intestinum tinium dan juga disekresi pada pankreas dan juga beras border. Kemudian uh, sekresi dan juga absorpsi ini dilanjutkan kepada kapiler darah dan juga kapiler limfatik yang kemudian akan diteruskan menjadi sel dan juga menjadi kateter. Berikut adalah anatomi dan histologi dari intestinum tinium. Yang pertama akan kami bahas terlebih dahulu mengenai duodenum. Nah, untuk duodenum ini dia ini disuplai oleh A pankreatikoduodenal dan juga superior dan A pankreatikoduodenal inferior. Nah, ini untuk apa namanya duodenum ini dia ini berhubungan dengan pankreas. Izin, saya Nafisa Rata Zakarin Wahyudi dengan panel 91 izin untuk melakukan presentasi. Jadi untuk perbedaan regional dari intestinum tenua atau usus halus ini, yang pertama di duodenum. Duodenum ini merupakan segmen terpendek dari usus halus. Nah, villi di bagian ini tampak lebih lebar, tinggi, banyak, dan sedikit sel goblet karena dia masih di dekat masih dekat saluran cerna atas. Kemudian ciri khas dari duodenum ini terdapat kelenjar bruner dengan sel penghasil mukus di submukosa. Kemudian yang kedua ada jejunum. Di sini filinya lebih pendek, lebih sempit, dan lebih sedikit pada duodenum. Sel gobletnya lebih banyak daripada yang di duodenum. Nah, perbedaan khas jejunum dan ileum terdapat di pembuluh darah. Nah, saya izin untuk menjelaskan ileum terlebih dahulu. Jadi untuk ileum ini mengandung sedikit fili yang sempit dan pendek. Epitelnya mengandung lebih banyak sel goblet karena ia makin ke distal. Uh, Nodulus lymphoideus pada ileum yang hasilnya dinamakan Peyer's patch atau plakat Peyer. Nah, pada pembuluh darah, kalau di jejunum, fasa rektanya lebih panjang, namun sedikit. Fasa rekta adalah bagian pembuluh darah yang lurus, dan sedangkan arkadenya lebih sedikit. Nah, plika sirkular pada jejunum juga lebih tebal daripada di ileum. Adapun untuk di ileum, maka fasa rektanya pendek dan bertingkat, dan arkadenya juga lebih banyak. Plika sirkularnya juga lebih tipis. Lanjut untuk di lapisan usus halus terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, dan muscularis propria, dan juga serosa. Pada mukosa terdapat fili atau yang memungkinkan untuk memperlancar absorpsi zat-zat gizi. Pada submukosa terdapat pembuluh darah, saraf, dan juga jaringan limfatik. Muscularis propria terdiri dari otot longitudinal dan juga otot sirkular. Yang keempat ada serosa yang terdiri dari mesotelium dan epitel.
Ini untuk histologinya yang paling atas itu yang epitel, dia paling dekat dengan lumen. Epitelnya berupa epitel selapis silindris dan tonjolan pada lapisan mukosa itu disebut villi. Kemudian di bagian bawahnya ada akteal dan juga lamina propria atau jaringan ikat longgar. Kemudian di bawah submukosa terdapat lapisan submukosa dan di bawahnya terdapat muscularis mukosa yang terdiri dari otot longitudinal dan circularis. Oh, mohon maaf. Maaf, ini muscularis mukosa berupa otot polos yang ada pada mukosa. Kemudian pada bawah ada bagian submukosa dan yang ke-10 ada muscularis eksternal yang terdiri dari otot circularis dan longitudinalis. Kemudian tidak terlihat pada gambar, terdapat lapisan serosa yang mana merupakan lapisan paling luar. Nah, ini untuk histologi jejunum, mirip seperti duodenum, namun tidak terdapat kelenjar Brunner pada jejunum ini. Terdapat banyak sel goblet dan epitelnya juga masih selapis silindris. Terdapat mukosa muscularis pada lapisan dasar mukosa dan ada sel panet yang berwarna agak kemerahan dan juga ada lapisan submukosa. Untuk ileum ini bagian submukosa terdapat plakat Beyers atau merupakan limfonodulus pas yang terdapat pada ileum. Untuk lapisan selebihnya sama seperti yang lain. Kemudian untuk histologi pada kelenjar intestin terdapat sel mitotik yaitu sel yang aktif membelah dan ada sel goblet yang menyekresikan mukus dan ada sel enteroendokrin yang merupakan sel untuk mensekresi hormon regulator seperti sekretin, kolisistokinin dan juga glucose dependent insulinotropic peptide. Kemudian ada sel panet yang dengan granul. Kemudian ada muscularis mucosa yang berupa otot polos dan ada juga kelenjar intestinal. Baik, berikutnya akan kami jelaskan anatomi dan juga histologi dari pankreas. Baik, berikut adalah pankreas apabila kita lihat dari pankreas dapat kita lihat dari sisi depan. Nah, pankreas ini sendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada cauda pankreatis atau dalam bahasa Inggrisnya tail atau buntut, kemudian ada corpus pankreatis atau body atau badan dari pankreas itu sendiri, kolom pankreatis atau neck atau leher, dan juga capsule pankreatis atau kepala itu sendiri, dan juga processus uncinatus. Baik, berikut vaskularisasi dari pankreas itu sendiri. Mungkin boleh ke slide sebelumnya. Nah, jadi pankreas itu sendiri dibagi menjadi 5, seperti yang tadi sudah disebutkan, bagi jadi 5. Pankreas itu sendiri dia terletak di regia epigastrika atau dia ini terletak dalam posterior gaster. Nah, pankreas itu sendiri dia ini berhubungan dengan beberapa organ-organ. Salah satunya adalah vesika vilea atau vesika biliaris. Nah, untuk pankreas ini sendiri dihubungkan dihubungkan oleh salah satu ductus yang dimiliki oleh vesika biliaris, yaitu ductus cleidicus biliaris. Kemudian di dalam pankreas itu sendiri dia memiliki ductus pancreatus major. Nah, kemudian untuk organ pankreas itu sendiri, di dalam organ pankreas ini sendiri, dia ini memiliki ductus pancreatus major yang kemudian di ujungnya akan menyatu dengan ductus cleidicus biliaris. Kemudian dia akan menjadi satu dan akan menjadi mereka ini bergabung. Nah, masing-masing dari ductus yang dimiliki pankreas dan juga vesika bilia ini memiliki sphincter. Sphincter ini berfungsi untuk mengatur keluarnya cairan pankreas atau pancreatic juice.
Nah, untuk organ pankreas, untuk vesika biliaris ini memiliki sphincter yang namanya sphincter Coelicus, sedangkan untuk untuk organ pankreas memiliki pancreatic sphincter. Kemudian sphincter-sphincter ini menjadi satu yang kemudian bergabung menjadi ampula hepatopankreatik. Kemudian juga mereka sphincter-sphincter ini menjadi satu menjadi sphincter papillae. Berikut disajikan dari vaskularisasi pankreas itu sendiri. Nah, vaskularisasi di pankreas ini berawal dari trunkus vaskularisasi dari pankreas ini dibagi di trunkus coelicus. Nah, trunkus coelicus ini membagi jadi 3. Jadi ada arteri gastrika sinistra, ada arteri splenica renalis, dan juga arteri hepatica communis atau common. Nah, kemudian apa sih fungsi-fungsi dari arteri-arteri ini yang dibagi menjadi 3? Nah, untuk arteri gastrika sinistra ini tidak berhubungan dengan pankreas karena arteri gastrika sinistra ini berfungsi untuk menyuplai organ gaster. Kemudian yang berfungsi adalah arteri hepatica communis dan juga arteri splenica renalis. Nah, arteri splenica ini bisa kita lihat yang di sisi sana yang ada namanya arteri splenica. Dia ini menyuplai pankreas. Arteri ini juga memiliki ciri-ciri yang paling berkelok-kelok. Di sisi lain, sesuai dengan namanya atau arteri splenica ini akan berujung pada organ spleen. Jadi dia ujungnya akan pada organ spleen. Kemudian dilanjutkan pada arteri hepatica communis atau common arteri. Arteri hepatica communis ini kemudian dibagi menjadi 3, arteri hepatica propria dan juga arteri gastroduodenalis. Nah, untuk arteri hepatica propria ini bertugas untuk menyuplai organ hati atau hepar. Kemudian untuk arteri gastroduodenalis ini kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa lagi. Ada menjadi arteri pancreaticoduodenalis superior, ada yang posterior, dan juga ada yang inferior. Saya tulis itu. Kemudian khusus untuk arteri-arteri pancreaticoduodenalis superior, inferior, dan juga anterior dan posterior, kemudian akan berujung atau bermuara pada nyambung pada arteri lagi. Arterinya yaitu arteri mesenterika superior. Di next. Sebutin aja. Nah, kemudian pankreas ini memiliki di dalam pankreas secara histologi memiliki 2 sel, yaitu sel endokrin dan juga sel eksokrin. Sel endokrin ini berfungsi untuk memproduksi sel alfa, beta, dan delta. Untuk sel A ini untuk memproduksi glukagon dan juga gula darah. Sel B ini untuk memproduksi hormon insulin, yaitu merupakan gula darah, dan juga sel D somatostatin untuk turunkan pencernaan. Sedangkan untuk sel eksokrin adalah ductus dan juga acinus, dia berfungsi untuk NHCO3 dan juga enzim pencernaan. Nah, berikut adalah gambaran histologi dari pankreas itu sendiri. Ada pola pankreas dan juga sel-sel asinar. Itu adalah jalur enzim. Itu dimulai dari pancreatic duct yang bisa dilihat di sini, kemudian akan menjadi common bile duct, menjadi ampula of Vater dan sphincter of Oddi, dan juga berujung kepada duodenum yang akan dikeluarkan kepada itu ada lubang kecil yang namanya major duodenal papilla dan juga minor duodenal papilla. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang fisiologi dari pankreas. Nah, pankreas kan tadi pada asinusnya dia akan pada duktusnya dia akan mensekresi NaHCO3, di mana ini fungsinya adalah untuk netralisir asam di duodenum. Nah, caranya adalah CO2 dan H2O yang berada di dalam sel duktus, nantinya dengan bantuan karbonik anhidrase dia akan menjadi H2CO3 dan nantinya bakal berpecah lagi menjadi HCO3 plus H+, di mana HCO3-nya nanti bakal dikeluarkan ke lumen dan bersamaan dengan Cl yang masuk. Lalu untuk H+-nya sendiri nantinya bakal keluar ke interstitial fluid yang mengarah ke aliran darah dan juga dengan implikasi bahwa Na+-nya nanti bakal masuk. Nah, Na+-nya sendiri nantinya bakal keluar melalui transport aktif dengan gerbang Na+, K+ channel yang merupakan ATPase. Nah, Na+-nya sendiri nantinya bakal ke lumen karena adanya untuk menyeimbangkan elektrolibilitas dari si usus halus.
Nah, untuk enzim pankreasnya, pankreas kan tadi juga ada ductus, ada acinus selnya. Nah, untuk acinusnya dia bakal menghasilkan enzim-enzim, di mana ini ada golongan yang namanya proteinolitik, yang artinya dia bakal mencerna protein. Nah, di sini ada enzim trypsinogen yang nantinya bakal diaktifasi dengan enteropeptidase atau enterokinase yang menghasilkan tripsin, yang produknya nantinya adalah untuk memecah ikatan peptida. Lalu juga ada kimotripsinogen yang nantinya bakal diaktifasi dengan tripsin sehingga menjadi bentuk aktifnya yakni kimotripsin yang produk hasil akhirnya adalah untuk memutus ikatan peptida di sisi karboksil asam amino aromatik. Lalu juga ada enzim elastase yang bakal diaktifkan oleh tripsin membentuk elastase yang hasil akhirnya adalah memutus ikatan di sisi karboksil asam amino alifatik. Lalu juga ada karboksipeptidase yang diaktifkan oleh tripsin yang nantinya hasilnya adalah untuk memutuskan asam amino terminal karboksil yang memiliki rantai samping alifatik dan bercabang atau aromatik. Lalu untuk karboksipeptidase B, dia juga diaktifkan oleh tripsin dan nanti hasilnya adalah memutuskan asam amino terminal karboksil yang memiliki rantai samping basa. Nah, untuk proteinolitik ini disekresikannya semuanya dalam bentuk yang tidak aktif karena kalau misalnya dalam bentuk aktif nantinya dia bakal merusak si 2-denom. Lalu dilanjut untuk enzim yang lipasenya atau enzim yang memecah lipid. Yang pertama ada lipase pankreas yang nanti hasil akhirnya adalah monogliserida dan juga asam lemak. Lalu ada kolipase yang untuk membantu tripsin sehingga uh, uh, dia akan membantu pengikatan si lipase pankreas untuk ke butiran minyak kalau misalnya ada garam empedu. Lalu ada kolesterol ester hidrolase di mana nanti dia bakal mengubah ester kolesterol menjadi kolesterol. Lalu ada fosfolipase A2 yang bakal mengubah fosfolipid menjadi asam lemak dan isofolipid. Lalu untuk enzim yang alfa amilase pankreas, di pankreas juga terdapat amilase yang untuk mengubah amilum untuk menjadi dextrin alfa dan juga maltotriosa dan maltosa. Lalu di pankreas di enzim yang disekresikan pankreas juga ada ribonuklease serta deoksinuklease yang bakal memecah RNA dan juga DNA menjadi nukleotida. Lalu selanjutnya ada regulasi dari sekresi pankreas yang tadi sudah saya jabarkan. Yang pertama ada pada fase sefalik, di mana ini distimulus oleh pemikiran, penglihatan, penciuman, dan juga rasa makanan. Sehingga nantinya bakal merangsang vagus, sehingga enzim pankreas nanti bakal disekresikan. Lalu untuk yang fase gastrik, itu stimulusnya ada di makanan yang masuk ke gaster, sehingga menyebabkan distensi lambung, dan ada peningkatan produksi gastrin, sehingga nantinya bakal HCl-nya itu bakal meningkat. Lalu yang ketiga ada fase intestinal, di mana hormon yang berperan di sini adalah sekretin dan juga CCK. Untuk sekretin sendiri, dia distimulus oleh asam yang ada di 2-denom, sehingga nantinya sel ductus pankreatikus bakal mensekresikan NaHCO3 yang tadi fungsinya adalah untuk menetralisir si asam. Lalu untuk yang CCK, dia itu distimulus oleh produk lemak dan juga protein yang ada di 2-denom, sehingga nantinya sel asinus pankreas bakal menghasilkan enzim-enzim yang tadi sudah saya sebutkan, enzim-enzim pencernaan. Lalu untuk motilitas dari si usus halus, ini yang pertama ada segmentasi, di mana segmentasi merupakan pergerakan untuk mencampur dan juga mendorong makanan secara perlahan. Nah, yang kedua ada peristaltik, di mana dia juga merupakan salah satu pergerakan dari usus halus untuk mendorong si kimus untuk mencapai distal si ileum. Lalu ini ada enzim-enzim yang dihasilkan oleh brush border usus halus. Yang pertama ada enteropeptidase, aminopeptidase, karboksipeptidase, endopeptidase, dipeptidase seperti maltase, laktase, dan juga sukrase. Lalu juga ada isomaltase, nuklease, dan juga pada intrasel si usus halus itu terdapat peptidase. Baik, izin saya melanjutkan untuk absorpsi dan juga digestinya. Perkenalkan, nama saya Ayla dengan NRP 192. Saya akan menjelaskan mengenai digesti dan juga absorpsi pada makronutrien yaitu karbohidrat, di mana yang kita tahu untuk produksi konsumsi yang kita makan itu kan untuk karbohidrat kan berupa polisakarida. Nah, selain dia sudah mengalami pemecahan dengan enzim yang ada di mulut, yaitu enzim amilase yang ada di saliva, dia nanti juga akan mengalami pemecahan pada brush border cell atau epitel usus halus, di mana
Kan awal karbohidrat itu kan berupa polisakarida. Untuk yang laktosa dan sukrosa ini dia tidak perlu lagi dipecah oleh amilase yang bisa dilihat pada gambar, amilase aktior dan juga pankreas, karena laktosa kita bisa langsung dapat dari susu dan juga sukrosa kita bisa dapat contohnya itu pada buah dan juga sayuran. Sedangkan untuk amilum atau tepung itu harus dipecah lagi sehingga menjadi maltosa. Nah, pada saat sudah di brush border atau pita usus halus, itu sudah berubah menjadi disakarida, di mana nanti terdapat enzim-enzim yang akan mengubahnya menjadi monosakarida, yaitu laktosa nanti akan diubah oleh enzim laktase menjadi galaktosa dan glukosa, sedangkan maltase akan mengubah maltosa menjadi dua glukosa, dan juga sukrosa akan diubah oleh sukrase menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu nanti enzim-enzim monosakarida tadi akan mengalami absorpsi di di brush border. Nah, kalau untuk glukosa dan galaktosa, dia akan mengalami transport aktif terfasilitasi, di mana dia nanti dengan bantuan namanya SGLT atau sodium glukosa transporter, jadi nanti dia akan masuk secara bersamaan gitu, makanya disebutnya dengan simport, sedangkan fruktosa nanti dibantu oleh GLUT5. Nah, saat sudah di dalam sel epitel ini, nanti glukosa, galaktosa maupun fruktosa itu nanti akan keluar secara bersamaan melalui GLUT2, di mana nantinya akan disalurkan ke kapiler darah. Selanjutnya ada protein. Jadi protein-protein yang kita konsumsi nanti akan pada saat di lumen saluran cerna itu ada enzim pepsin dan juga epsin proteolytik pankreas, yang dimana nanti akan mengubah protein-protein polipeptida tadi itu untuk menjadi peptida-peptida yang lebih kecil dan juga asam amino, dimana nanti peptida yang kecil tadi juga akan dibantu oleh enzim yaitu aminopeptidase dan juga peptidase enterasel, nantinya akan mengubah menjadi asam amino. Nah, untuk asam amino sendiri nanti akan mengalami absorpsi langsung itu dengan simport berbarengan dengan natrium ya, sodium. Nah, terus sedangkan peptida kecil nanti akan dibantu oleh H+. Setelah itu nanti asam aminonya tadi yang sudah bergabung di dalam sel akan dilanjutkan ke kapiler darah. Nah, untuk lipid sendiri yang kita tahu kan lipid yang kita konsumsi itu berupa trigliserida. Nah, trigliserida tadi akan dipecah atau diemulsi oleh garam empedu yang menjadi lebih kecil, dan juga dibantu oleh lipase pankreas yang menghidrolisis trigliserida tadi menjadi monogliserida dan juga asam lemak. Di mana nanti asam lemak tadi yang sudah mendekati sel epitel tadi akan berubah menjadi misel atau yang partikel-partikel lebih kecil tadi, dan saat sudah masuk ke dalam sel nanti akan bergabung kembali atau berdifusi kembali menjadi trigliserida. Setelah itu nanti oleh RE akan dibentuk namanya kilomikron, yang kemudian kilomikron tadi akan mengalami eksositosis ke sistem limfatik melalui laktea, baru nantinya akan disirkulasi oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, ini untuk nutriennya. Untuk produk digestinya, dia boleh di next aja deh. Oke, ini untuk yang mikronutrien besi, mineral. Jadi kan kita tahu kan untuk mineral sendiri kan dibentuk oleh Fe3+ ya. Nanti Fe3+ ini akan diubah menjadi Fe2+ oleh feriredutase, dan Fe2+ ini nanti akan diangkut oleh maksudnya ke enterosit itu diangkut oleh namanya DMT1 di membran apikal. Lalu HEM itu nanti akan diangkat ke dalam enterosit mengangkut, sedangkan HEM nanti itu tersendiri lagi tuh pengangkutnya, yaitu HT, dan nanti H2O-nya tadi itu yang ada di HEM itu akan dilepas. Nah, setelah itu nanti Fe3+ yang sudah direduksi menjadi Fe3 nanti kan ketemu tuh, dan nanti Fe2+ ini ada yang nanti dilepas, ada yang berubah lagi menjadi ferritin, ada juga yang nanti akan dibawa ke darah. Lanjut.
Baik, ini yang terakhir untuk isi piringku itu kan adalah tadi yang dikampanyekan oleh Michelle Obama. Nah, untuk isi piringku sendiri ini itu merupakan zat-zat yang harusnya diperlukan oleh tubuh kita yang didapatkan melalui makanan, yakni karbohidrat sekitar 45 sampai 65%, protein 15 sampai 20%, dan lemak 25 sampai 30%. Baik, sekian dari kelompok D4. Mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, saya kembalikan kepada Anin selaku moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok D4 atas pemaparan materinya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan case ketiga? Saya akan buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanya, bisa langsung raise hand aja. Jika belum ada yang ingin ditanyakan, dari Ibu dan Dokter para narasumber kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanggapi tentang pemaparan materi tadi? Coba yang dikaitkan dengan cerita kasusnya udah belum? Disambungkan dengan cerita kasusnya. Izin jawab, Bu, tadi sudah dikaitkan terkait dengan isi piringku untuk dikaitkan ke kasus. Cuma isi piringku doang. Izin jawab, Dok, tadi lupa di-mention terkait dengan absorpsi yang ada di usus dan juga sekresi-sekresi yang terjadi di pankreas. Absorpsinya yang ke kapiler limfatik apa yang itu udah. Absorpsinya ke kapiler darah, kapiler limfatik yang seperti apa? Izin menjawab, Dok, kalau yang ke kapiler darah itu untuk karbohidrat dan juga protein, sedangkan untuk yang ke limfatik itu yang lemak. Kalau yang lemak ukurannya kecil, nggak bisa ke kapiler darah. Bisa, Dok, dalam bentuk asam amino bebas, setahu saya. Tuh, lemak ukuran kecil. Diserap ke limfatik atau ke usus halus, Dok? Izin bertanya. Iya, ke kapiler darah. Ukuran kecil bisa nggak ke kapiler darah? Pertanyaannya begitu. Wah, berburu. Izin menjawab, Dokter. Saya Nafisa Luka dengan L591. Untuk lemak dengan ukuran kecil atau small peptides itu bisa masuk ke kapiler langsung. Adapun yang ukuran besar harus dibuat kilomikron dulu baru ke laktel. Sekian, Dok. Gitu ya. Jadi gini ya, kamu paparan semua itu teori-teori. Harusnya kalau soka itu sambungkan dengan ceritanya ya. Jadi bukan terakhir pas isi piringku, enggak. Tuh dari awal ya.
Ada pertanyaan nggak nih? Ada kesempatan mau yang belum jelas selama tutorial ada atau enggak? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai case 3? Iya, nggak ada ya. Jadi tadi model harus. Permisi, boleh izin bertanya? Ya, silakan Mas. Izin bertanya itu boleh tanya apa yang sebenarnya buat suasana bahasa di dua denom itu? Sekian pertanyaan saya. Jadi supaya kimus asam itu bisa berubah jadi bahasa itu doang. Oh iya, coba bisa dijawab dulu nggak bagaimana suasana yang di casternya itu asam, terus sampai duodenum jadi basa. Coba, silahkan. Baik, izin menjawab kalau untuk dari yang kimus kan tadinya asam, terus basa karena ada sel mukus yang dihasilkan sama kelenjar Brunner yang ada di duodenum. Terus juga tadi kan ada NaHCO3 yang disekresikan sama pankreas. Nah, itu juga berperan untuk bisa menetralkan sucimus tadi yang tadinya asam. Ada satu lagi. Syafira, ada satu lagi. Apa yang disekresikan ke duodenum? Satu lagi apa? Maaf dok, kami tidak tahu untuk yang satu Yang lainnya. lain bisa membantu apa? Empedu, ya, cairan empedu itu sifatnya basa, alkali juga, ya. Jadi itu semua membantu menetralisir kimus yang keluar dari asam lambung, dari lambung ya, dari gaster, gitu ya. Apakah sudah menjawab? Ya, soalnya kalau misalnya tidak cukup, maka enzim-enzim di duodenum itu tidak bisa bekerja dengan baik ya, karena enzim itu perlu pH tertentu supaya bisa bekerja optimal. Itu saja ya. Yang tadi kurang adalah kan ngomong gizi seimbang ya, harusnya diuraikan apa sih gizi seimbang, konsepnya makronutrien apa aja, mikronutrien begitu ya. Gizi seimbang itu paling tidak bisa disebutkan bahwa itu dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, kayak gitu harus disebutkan ya kan. Ini ceritanya tentang gizi seimbang ya, jadi nggak sama setiap orang. Di sini ada Dokter Nugrahayu nggak? Ada nggak? Kak, nggak ada ya? Kalau ada mungkin beliaunya bisa menambahkan. Nggak ada? Boleh mewakili Bu Fitri? Oh iya, silakan. Ya, jadi ketika kalian ngomongin isi piringku, itu harus diomongin juga komposisi isi piringku seperti apa. Kemudian komposisi itu berarti kan makronya ya. Makronya seperti apa, kemudian di dalam mikronya harus terkandung apa saja. Kemudian secara umum itu fungsinya juga apa. Kenapa itu harus ada gitu. Jadi misalnya, oh vitamin harus ada karena berfungsi sebagai ini. Fe harus ada karena berfungsi seperti ini gitu. Gitu ya. Nah, Ya, betul. Ya. jadi pada saat soka kalian harus cermati seperti apa gitu. Nanti ada di sosialisasi ya, dengerin ya.
Ya, terima kasih Bu Fitri. Iya, sama-sama dok. Ya, jangan lupa ya tadi ya. Sumbernya juga apa? Nanti kan kamu edukasi juga. Misalnya protein, apa aja sih yang ada kandungan proteinnya, karbohidrat. Kan bukan nasi doang yang karbohidrat ya. Kalau orang Amerika kan nggak itu, dia kentang misalnya. Seperti itu ya. Agak rinci gitu ya. Agak rinci ceritanya kalau di Soka. Pertama terkait dengan pencegahan. Kalau kita menjaga badan kita tetap sehat, itu artinya pencegahan fase 1 gitu ya. Maksudnya pencegahan yang sebelum kita sakit. Nah, itu apa saja gitu. Itu penting banget. Kenapa? Karena itu bagian dari janji publik kita. Kenapa? Karena UPN itu ngomong bahwa produk kita, dokter-dokter kita itu ngerti preventif dengan baik gitu ya. Mohon maaf nambahin susulan Bu Fitri. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Apa sudah cukup jelas di kasus 3 ini? Izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Nanyanya jangan ke saya dulu, nanyanya ke teman dulu. Iya, silahkan biar diskusi. Silahkan. Ya, izin bertanya kepada kelompok D4. Perkenalkan nama saya Nada dengan NRP 106. Jadi saya ingin bertanya, kan tadi si duodenum kan dinetralin dan enzimnya itu bisa bekerja setelah dia dinetralin. Nah, itu kan enzimnya kan ada banyak ya, kayak yang buat karbohidrat, protein, lipid. Nah, itu kan masing-masing dari enzim itu punya pH optimalnya masing-masing. Nah, itu berarti duodenumnya itu di netralinnya sampai gimana ya? Maksudnya mencapai enzim pH optimal enzim tertentu atau bagaimana ya? Terima kasih. Iya, di kan kalau di lambung itu ya di gaster itu pH-nya sampai 1 ya, sangat kuat. Sedangkan di duodenum itu bisa 6 atau 7 gitu ya. Jadinya memang harus dinetralisir gitu. Bahkan pengosongan dari gaster itu akan terhambat, sekresi asam di gaster juga akan terhambat, dihambat dulu gitu ya supaya nanti duodenumnya nggak terlalu asam seperti itu nada. Jadi semua enzim-enzim yang ada di duodenum itu bekerja pada pH yang sama. Nggak mungkin dong ada yang 7, ada yang 5, nggak sama semua di situ dengan pH sedih lebih ke arah netral begitu. Jadinya ada bantuan sekresi dari empedu, sekresi dari pankreas dan dari mukosa dari usus halus itu juga sifatnya alkali. Gitu sih, Nada. Mm-mm. Apakah sudah menjawab? Sudah, Ibu. Terima Sudah kasih. ya. Sudah ya, kayaknya mudah ya. Mudah-mudahan bisa sokanya ya. Ingat ya, soka itu ada waktunya. Jadi nanti kamu perhatikan waktunya. Jangan terlena hanya satu cerita aja ya. Anatomi paling nggak kamu bilang, oh ini ada topografinya, letaknya di mana pankreas gitu ya misalnya. Kemudian apa fungsinya gitu ya. Jangan terlewat tapi jangan juga terlalu lama gitu hanya di satu topik hanya anatomi karena waktunya cuma 15 menit kalau nggak salah ya. Jadi kamu ukur deh, kamu latihan dulu. Belum lagi menyebutkan gizi kan mengenai isi piringku tadi ya. Jadi kamu bisa bagi-bagi waktu ya. Gitu. Sudah? Kayaknya sudah cukup ya? Permisi, Oh dokter. iya, satu lagi Andrew ya. Ya, terima kasih tadi udah menjawab pertanyaan sebelumnya. Saya masih ada satu lagi pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman yang tahu, itu tadi kayaknya di bagian jejunum sama ileum itu ada yang namanya mesenterium itu. Tapi di bagian duodenum itu kayak gak ada namanya mesenterium. Nah, itu maksudnya itu bagaimana? Kok di duodenum gak ada bagian itu? Itu pertanyaan saya. Ada dosen histologi nggak? Dokter siapa? Dokter Nia ada nggak? Halo? Mohon izin Bu, nggak ada hari ini. Nggak ada ya dosen histologi ya? Ya. Gimana dong? Nggak, nggak ada mesenterium, nggak ada gitu. Andrew, coba tadi Andrew. Iya, jadi
saya pas lagi menggali-gali tentang jejunum sama idiom itu kebetulan juga berkaitan dengan presentasi ini saya ketemu ada yang namanya itu mesenterium. Itu mesenterium itu ada untuk si jejunum sama idiom, sementara untuk duodenum itu kayak gak ada istilah mesenterium di situ. Itu saya bingung kenapa bisa terjadi begitu. Iya, ya, itu iya mungkin yang biasa sih menyangkut fungsinya Andrew ya. Coba Andrew browsing juga. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah baca. Izin menjawab, dokter. Oh ya, silakan. Tapi sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera dikarenakan Iya. sedang di jalan. Ya, Anissa Kalsum, ya. Iya, dokter. Kenapa di duodenum itu tidak ada mesenterium? Nah, pertama kan kita harus tahu dulu fungsi dari mesenterium ini. Untuk mesenterium kan dia itu kan fungsinya untuk menghubungkan usus dengan dinding perut. Nah, itu tuh kayak mesenterium tuh buat sediain pembuluh darah sama saraf. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat posisi anatomi duodenum itu adanya di belakang peritoneum. Jadi dia tuh nggak butuh mesenterium untuk stabilitas dari si duodenum sendiri, seperti itu. Terus sudah bisa memahami apa yang disampaikan Anissa? Halo Andrew. Berusaha mencerna. Coba Anissa gimana jadi intinya? Jadi Tidak. karena yang butuh mesenterium itu yang berhubungan langsung dengan dinding perut. Nah, sementara duodenum itu kan dia adanya kan di belakang peritoneum atau di retroperitoneal. Jadi dia nggak langsung ke dinding perut. Jadi mesenterium ini fungsinya sebagai penggantung maksudnya Anissa ya? Iya, penghubung usus, Dok, untuk pembuluh darah sama Penghubung saraf ke usus. dinding perut. Oke, terima kasih ya Anissa. Tapi nanti terima kasih penjelasannya. Anissa itu sumbernya dari mana? Bisa Anissa sampaikan? Saya pernah baca di Guyton, Dok. Di Guyton ya udah. Nanti cek ya, Andrew tadi sudah disampaikan apa kenapa nggak ada karena dia letaknya yang duodenum itu udah di bagian ke belakang gitu ya. Jadi nggak perlu ada mesenteriumnya tadi ya. Tapi nanti dibaca lagi dari sumbernya ya. Nah, terima kasih Anissa penjelasannya. Baik dok, baik juga Anissa, terima kasih banyak. Nanti kita cek sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Ada lagi kah? Apa kita lanjut ke yang berikutnya? Kita lanjut ke pertanyaan kedua atau ada yang mau disampaikan? Izin bertanya. Oh ya, Maitsa. Ya, Maitsa, silakan. Saya Maitsa, NRP 174. Kan kalau kita makan kan secara nggak langsung kita konsumsi asam nukleatnya kayak DNA dan RNA-nya itu gimana ya? Kayak proses pencernaan dari DNA dan RNA-nya gitu. Kemudian setelah diabsorpsi itu nanti mereka bakal jadi apa? Kasih. Silahkan, tadi sudah yang presentasi tadi ada tayangannya, enzimnya apa aja dari pankreas yang kaitannya dengan RNA dan DNA, silakan. Kelompok berapa tuh tadi yang presentasi? Ayo silakan. Kelompok D4 ya. Nah ini nih. Nah ya tuh ada Bu Christine. Ya silakan dijelaskan dulu sama kelompok nanti ditambahkan. Baik, untuk RNA dan juga DNA yang tadi nanti bakal dipecah oleh enzim yang namanya ribonuklease. Untuk RNA nanti bakal jadi nukleotida. Untuk yang DNA itu oleh enzim deoksiribonuklease dan nanti bakal menjadi nukleotida. Untuk langkah selanjutnya setelah diabsorpsi, mohon maaf saya kurang. Ya begini ya, jadi setiap kita misalnya makan daging ataupun ikan, itu kan mengandung inti sel ya. Jadi di dalam inti sel itu ada DNA dan RNA. DNA itu ataupun RNA itu kan polinukleotida ya. Bukan maksudnya itu. Jadi oleh ribonuklease kalau dia RNA, tapi kita DNA kebanyakan DNA lah ya.
atau deoksiribonuklease. Jadi itu nanti akan diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, itu adalah nukleotida. Ini misalnya nih, Jadi nukleotida ini terdiri dari nukleotida itu basa purin, gulanya ada, kalau dia deoksi berarti deoksiribosa, dan gugus fosfat gitu ya. Nah, hasil akhir untuk basa-basa purin seperti adenin dan guanin, hasil akhirnya nanti dioksidasi menjadi asam urat oleh santin oksidase. Santin oksidase di sini di asam urat itu nanti yang akan terserap di dalam darah. Jadi untuk sintesis DNA ataupun RNA itu adalah sintesis de novo. Tetapi kalau kita makan, katakanlah bagian dari polinukleotida ini, hasil akhirnya adalah asam urat. Asam urat itu bersifat larut air, ya. Asam urat larut air itu yang diserap. Nanti bergabung dengan, kalau di cairan ekstrasel atau dengan garam-garam, jadi garam urat gitu ya. Garam urat inilah yang membuat, kalau dia misalnya pada pH, misalnya kalau pH di bawah 8,6 itu larut air, tapi kalau dia di 8,6 dia membentuk kristal. Jadi karena ini dibawa oleh darah, jika di bagian-bagian sendi dia akan menyebabkan terjadi reaksi inflamasi ya. Itu yang sering kita lihat, misalnya kalau asam uratnya tinggi, kita bilang asam urat, sebenarnya garam urat ya. Dia membentuk topi nanti, kristal urat itu karena dia berbentuk kristal lebih sering di sendi-sendi yang menyebabkan terjadi inflamasi, bengkak seperti itu. Ya, paham nggak? Ya, baik Bu. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada kakak sus kedua ya, agak lebih cepat presentasi biar lebih banyak diskusinya ya. Ya, silahkan kelompok berikutnya untuk Baik, kasus 4. teman-teman dari kelompok E3 boleh dimulai untuk presentasi. Oke, izinkan saya mulai. Selamat siang, Ibu, Dokter, dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok E3 akan mempresentasikan mengenai case 4, yaitu tentang kolon dan hepatobiliar, yang akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Davi, Fatan, dan juga Jasmine. Halo, yang presentasi. Oh, maaf Bu, masih ke-mute. Mohon balik lagi. Di sini saya akan menjelaskan struktur makro, vaskularisasi, dan juga inervasi dari intestinum crassum dan juga hepatobiliar system. Baik, selanjutnya. Di sini ada intestinum crassum. Intestinum crassum dimulai dari appendix, caecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, rectum, dan berakhir akan di anus. Intestinum crassum merupakan lanjutan dari usus halus, berfungsi mencampur kimus dengan enzim pencernaan, menyerap sisa air yang belum terserap di usus halus, dan membentuk feses. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah tempat penampungan sementara feses, memberikan sinyal ke otak dan diteruskan ke anus saat feses ingin dikeluarkan. Baik, saja ada hepar. Hepar adalah kelenjar terbesar, beratnya bisa mencapai 1,2 hingga 1,8 kg.
dan organ metabolisme utama di tubuh. Letaknya ini ada di regio hipokondriak dextra dan sebagian lagi ada di regio epigastrik. Terbagi menjadi 4 lobus, ada lobus hepatik dextra, lobus hepatik sinistra, lobus quadratus, dan ada lobus caudatus. Bagian dari lobus sinistra hepar terletak di anterior gaster, menutupi bagian superior dari gaster. Lobus hepar terbagi dengan adanya ligamen-ligamen di hepar. Next. Ini tampakan posterior di hepar. Selanjutnya ada vesica velea atau kandung empedu. Vesica velea terletak di antara bagian inferior lobus hepaticus dextra dan lobus quadratus hepatis. Dapat menyimpan empedu sebanyak 30 sampai dengan 50 ml. Dibagi menjadi fundus, corpus, dan juga kolum. Selanjutnya ada vaskularisasi dari intestinum crasum. Untuk appendix vermiformis mendapatkan pendarahan dari arteri caecalis posterior yang bercabang menjadi arteri appendicularis. Lalu ada caecum mendapatkan vaskularisasi dari arteri mesentrika superior yang bercabang menjadi arteri ileocolica, kemudian bercabang lagi menjadi arteri caecalis anterior dan juga arteri caecalis posterior. Selanjutnya ada pendarahan dari kolon ascendens divaskularisasi dari arteri ileocolica dan juga arteri colica dextra yang merupakan cabang dari arteri mesentrika superior. Lalu ada kolon transversum di mana 2/3 proksimalnya didarahi oleh arteri colica media dan 1/3 distalnya didarahi oleh arteri colica sinistra. Selanjutnya ada pendarahan dari kolon descendens mendapatkan vaskularisasi dari arteri colica sinistra dan juga arteriae sigmoideae. Selanjutnya ada pendarahan dari rektum dan juga anus yang merupakan pendarahan dari arteri rectalis superior. Next. Selanjutnya ada vaskularisasi dari venanya. Untuk appendix vermiformis, venanya akan mengalir ke vena caecalis posterior. Untuk caecum, venanya bermuara ke vena mesentrika superior. Untuk kolon ascendens, venanya bermuara ke vena mesentrika superior. Untuk kolon transversum, venanya mengalir ke vena mesentrika superior dan juga vena mesentrika inferior. Untuk kolon descendens, venanya akan mengalir ke vena mesentrika inferior. Selanjutnya ada vaskularisasi dari hepar. Arteri coliaca akan bercabang menjadi arteri hepatica propria dan bercabang lagi menjadi arteri hepatica dextra dan sinistra yang masuk ke dalam porta hepatis. Lalu venanya ini aliran venanya akan bercabang menjadi dextra dan sinistra yang masuk ke porta hepatis. Nantinya venae hepaticae akan muncul dari permukaan posterior hepatis dan bermuara ke dalam vena cava inferior. Selanjutnya ada vaskularisasi dari vesica velea. Vesica velea diperdarahi oleh arteri cistica. Untuk venanya dari vena cistica mengalir langsung ke vena porta. Selanjutnya ada inervasi dari intestinum crasum. Pada bagian usus besar, saraf simpatik dan parasimpatik berjalan berbarengan mensarafi usus besar dari bagian torakik, lumbar, dan juga pelvic nerve. Selanjutnya ada inervasi dari hepar. Hati terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik yang bercabang dari plexus celiaca menjadi plexus hepatica. Selanjutnya ada inervasi dari vesica velea. Saraf kandung empedu juga terdiri dari saraf simpatik dan parasimpatik yang berasal dari percabangan yang sama dengan hati. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya, Yasmin. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian histologi. Yang pertama yaitu bagian histologi dari appendix vermiformis. Untuk appendix vermiformis sendiri, ini di bagian A-nya ada yang namanya tunica mucosa. Tunica mucosa pertama terdiri atas epitel yang berbentuk seperti silindris, di mana di sana banyak ditemukan sel goblet. Selanjutnya di bagian nomor 2 ini ada yang namanya cryptus atau kelenjar Lieberkühn, atau dia merupakan kelenjar intestinal yang dibandingkan kelenjar intestinal pada kolon, dia lebih kurang berkembang dan juga lebih pendek dan letaknya berjauhan. Selanjutnya di bagian yang ditandai oleh nomor 3 ada tunica muscularis mucosa.
Selanjutnya di bagian B ini ada namanya tunika submukosa, di mana di sana banyak ditemukan pembuluh darah yang yaitu ada arteri dan juga vena. Selanjutnya di tunika submukosa sendiri juga terdapat yang namanya noduli limfatisi yang berasal dari lamina propria, lalu dia meluas dari epitel permukaan ke submukosa. Lanjut. Itu ada histologi selanjutnya dari intestinum crassum. Yang pertama ada lapisan longitudinal muscularis externa yang menjadi berkas-berkas atau pita-pita polos yang dinamai tenia coli. Tenia coli ini dia dipasok oleh banyak pembuluh darah. Selanjutnya ada yang namanya plexus saraf niantaricus. Lalu di sana juga ada serosa, yang mana serosa ini melapisi jaringan karikat dan juga sel adiposa di kolon transversum dan juga kolon sigmoideum. Selanjutnya ada bagian mukosa yang terdiri atas sama seperti tadi ada epitel sapi silindris, lalu lamina propria. Lamina propria ini dalamnya ada kelenjar intestinal yang bentuknya ada yang memanjang, melintang dan juga berbentuk oblik. Selanjutnya di bagian mukosa juga terdapat muscularis mukosa. Selanjutnya di bagian intestinal crassum ini bagian histologi juga ada namanya submukosa yang di dalamnya terdapat nodulus lymphoideus. Dan yang terakhir ada lapisan atau longitudinal luar dan juga sirkular dalam. Lanjut. Selanjutnya itu histologi dari hepar. Nah, di hepar ini ada yang namanya septum interlobularis. Sebelumnya, septum itu merupakan jaringan pembatas antara kanan dan kiri dari hepar sendiri yang mempersilahkan darah untuk mengalir semestinya. Yang interlobularis itu berarti dia ada di luar lobulus. Nah, di dalam septum interlobularis ini pertama ada vena porta, lalu ada arteri hepatika, ductus biliaris, dan juga pembuluh limfa. Nah, untuk arteri hepatika dan ductus biliaris sendiri, dia terdapat pada septum interlobularis. Kenapa? Karena dia memiliki percabangan di septum itu sendiri, dan juga dia ada saluran untuk keluar dan masuknya septum itu. Nah, selanjutnya ada juga cabang vena porta dan arteri hepatika yang menembus septum interlobularis dan membentuk yang namanya sinusoid. Sinusoid ini dia berada di antara lempeng-lempeng dari sel hati. Nah, sel darah di sinusoid ini dia akan mengalir ke vena centralis masing-masing lobulusnya. Selanjutnya di sinusoid juga ada sel Kupffer, yang mana sel Kupffer ini berfungsi untuk mengeluarkan sitokin yang dapat mengatur fungsi-fungsi sel lain yang biasanya terlibat dalam respons imun. Selanjutnya, terakhir yaitu ada histologi dari vesika telea atau kantong empedu. Yang pertama di bagian yang ditandai huruf A ada namanya tunika mucosa. Dia epitelnya berbentuk selapis silindris, ini yang nomor 1. Tapi bedanya dibanding dengan yang di appendix vermiformis dan juga intestinum crassum, dia tidak ada ditemukan sel goblet. Selanjutnya di bagian nomor 2 ada namanya sinus Rokitansky-Askov. Dan di bagian B ditandai dengan keberadaan tunika muscularis yang dia merupakan otot polos yang tidak teratur. Dan yang di bagian C ada tunika serosa yang dia bentuknya tipis, lalu dia merupakan jaringan ikat longgar. Selanjutnya di bagian yang berhadapan dengan jaringan hati, kadang ditemukan ductus aberrans usca yang dia merupakan sisa dari saluran keluar empedu yang rudimenter atau dia tidak berkembang. Dilanjutkan ke bagian fisiologi. Baik, akan saya lanjutkan kepada bagian fisiologi. Yang pertama itu ada dari fisiologinya intestinum crassumnya. Nah, yang pertama itu ada motilitas dari intestinum crassum. Kalau dari motilitasnya itu dibagi jadi 2 proses. Ada yang pertama haustrasi, dan yang kedua itu ada mass movement. Untuk haustrasi, dia itu berfungsi untuk mencampur makanan-makanan yang masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini di haustrasi akan membentuk segmen-segmen dan gerakan ini itu akan dipicu oleh ritmisitas otonom dan dikontrol oleh plexus lokal usus. Dan haustrasi ini terjadi di kolon ascenden usus besar dan kolon transversum usus besar. Kalau sudah terjadi haustrasi atau pencampuran makanan tersebut, nanti usus besar akan melakukan mass movement yang dimana makanan itu akan didorong secara satu kesatuan hingga menuju kolon sigmoid atau bagian akhir-akhir dari usus besar, dan gerakan ini nanti akan dipermudah juga oleh refleks gastrokolik yang nanti akan berhubungan dengan bagian gaster atau bagian lambung dan dipicu oleh hormon gastrin dan saraf autonom ekstrinsik atau sistem saraf pusatnya.
eh, lanjut lagi itu ada sekresi dari usus besar. Kalau untuk sekresi usus besar, dia itu ada dua yang hasil sekresi yang dihasilkan. Yang pertama itu ada mukus, yang dia itu berfungsi sebagai pelindung dinding ususnya. Dan itu juga berfungsi untuk melengketkan fesesnya agar bisa menyatu. Dan dia itu juga bisa berfungsi sebagai mencegah asam feses untuk merusak dinding ususnya. Dan yang terakhir itu ada sekresi dari ion bikarbonat, dan fungsinya kurang lebih untuk menetralkan asam dan kerja bakteri di dalam usus besar. Selanjutnya itu ada absorpsi atau penyerapan dari usus besar. Nah, kalau untuk absorpsi sendiri, absorpsi makanan itu sebagian besar terjadi di usus halus. Jadi untuk usus besar, dia itu hanya menyerap hasil sisa pencernaan, garam empedu, dan air. Dan absorpsi tersebut dia terjadi di kolon ascendens dan kolon transversumnya, dan bagian usus besar lainnya. Dan hasilnya itu berupa sekitar 100 gram feses. Nah, terakhir itu ada flora normal usus besarnya, dan flora normal ini atau bakteri dan jamur, dia itu membantu untuk mencerna pencernaan yang masuk ke usus besar. Nah, di sini itu salah satu contoh bakterinya itu ada Escherichia coli yang kita kenal. Untuk fungsi-fungsi dari bakteri tersebut dibagi jadi 3, ada fungsi protektif, fungsi struktural, dan fungsi metabolisme. Untuk fungsi protektifnya dia bisa melindungi usus besar dari patogen. Untuk fungsi struktural dia bisa membentuk lapisan pelindung, dan dia bisa micu sistem imunnya, terutama IgA, dan dia itu bisa membantu proses metabolisme, atau dia itu memfermentasi sisa-sisa pencernaan yang ada di usus besar, dan dia itu bisa juga menyerap ion-ion. Nah, selanjutnya itu ada proses defekasi dan fesesnya. Nah, defekasi dia itu merupakan proses pengosongan rektum yang mengeluarkan feses dari tubuh melalui anus. Nah, defekasi tersebut dia itu dikendalikan oleh refleks-refleks yang ada di dalam gastrointestinal, dan dia itu ngelibatin kontraksi dan relaksasi otot-otot di rektum dan kolon. Lanjut. Nah, secara garis besar, proses defekasi itu pertama dimulai dari gerak mass movement yang mendorong feses itu masuk ke dalam rektum. Nah, jika volume feses di dalam rektum itu sudah hampir penuh, nanti bagian saraf-saraf yang di rektum atau saraf-saraf aferen akan mengirim sinyal ke bagian otak, dan akan timbul keinginan untuk defekasi. Nah, nanti saraf-saraf parasimpatis yang seperti digambar akan merangsang otot-otot yang ada di anus, seperti otot sphincter anus, untuk relaksasi agar nanti kontraksi rektum dan kontraksi kolon yang di atasnya bisa mendorong feses keluar, dan nanti akan dikontrol juga agar keluarnya itu beraturan. Nah, selanjutnya itu ada definisi dan komposisi dari feses. Nah, feses itu apa? Feses merupakan hasil dari pencernaan, absorpsi asupan air, makanan, saliva, cairan gasar, dan lain-lain yang sudah dicerna dan sudah berada di tahap akhir defekasi. Nah, kalau fakta menarik ya, kalau untuk orang dewasa dia mengeluarkan feses sekitar 100 hingga 300 gram per hari. Nah, kalau komposisi fesesnya bisa dilihat itu ada air, ada bakteri, ada sisa-sisa dan serat makanan, ada produk limbah metabolik, dan sebagainya. Lanjut. Nah, kalau dari mekanisme pembentukan feses, sebenarnya itu dia dibantu oleh bakteri yang tadi saya bilang, dia itu difermentasi untuk serat yang tidak dicernanya, dan dia itu ngasilin gas serta asam lemak rantai pendek yang bisa diserap sebagian, dan dia ini membantu untuk membentuk tekstur dan konsistensi feses. Nah, kalau dari untuk melihat normalnya feses itu bagaimana, ada beberapa macam faktor. Ada faktor bisa dilihat dari warnanya, bisa dilihat dari baunya, dan bisa dilihat dari konsistensinya. Nah, kalau untuk warnanya sendiri, dia itu dipengaruhi oleh makanan, minuman, atau obatan yang kita makan. Nah, kalau dari gambarnya itu ada
ada warnanya dan ada kemungkinan penyebabnya. Mungkin akan saya coba jelaskan sebagian aja. Kalau misalkan warnanya hitam, dia itu ada. Mungkin nggak usah kali ya, nggak usah dibaca. Baik, Bu. Lanjut. Usah. Dan ini ada konsistensi dari fesisnya, bisa dilihat kalau dari gambarnya itu ada beberapa tipe, tapi kalau untuk tipe 1 dan 2 berarti kita itu terjadi konstipasi. Tapi untuk tipe 3 dan 4 dia itu sudah normal fesisnya. Tapi untuk tipe 5 sampai 7 berarti kita terlalu banyak cairan di fesisnya dan itu berarti diare atau urgensi. Nah, yang terakhir dari faktornya itu ada bau. Jadi bau itu disebabkan oleh bakteri fermentasi makanan-makanan tersebut. Nah, kalau untuk berbagai macam baunya itu ada asam, tengik, dan busuk. Dan kalau asam itu dari fermentasi zat gula yang enggak tersina, tengik itu dari perombakan zat lemak atau pesan asam lemak, dan busuk itu dari protein yang enggak tersina. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dan pembentukan dari empedu. Kalau dari fungsi empedu itu, dia itu yang pertama ada untuk mengemulsi partikel lemak yang besar menjadi partikel kecil. Dan itu bisa juga membantu penyerapan produk akhir lemak yang nanti akan dicerna oleh membran ususnya. Dan empedu itu dia bisa juga mengekspresi buangan penting dari. Nah, untuk empedu juga itu kan dijelaskan dari case-nya, dia itu berhubungan sama warna dari fasesnya, dan nanti akan saya jelaskan dari sekresi bilirubin di akhir. Lanjut. Nah, ini untuk komposisi empedunya, itu ada air, ada garam empedu, ada bilirubin, ada kolesterol, ada asam lemak, ada lecitin, dan ada ion-ionnya. Lanjut. Nah, kalau ini adalah merupakan proses dari pembentukan garam empedu, dan juga ada akan nanti proses penghasilan garam empedunya nanti akan juga membentuk siklus, karena nanti garam empedu yang dihasilkan dari empedunya akan diserap oleh hati lagi. Nah, kalau bisa dilihat itu garam empedu awalnya dibentuk dari kolesterol, dan nanti akan masuk ke RE halus dari hati, dan nanti akan membentuk asam empedu yang terdiri dari dua, itu ada asam ksenodeoksikolik sama asam kolik. Nah, nanti asam ksenodeoksikolik sama asam kolik ini dia masih non polar, dan karena dia itu mesti polar agar bisa campur sama kimus yang ada di usus halus, dia itu nanti akan dikonjugasi oleh protein-protein. Nah, itu ada namanya glisin sama taurin yang akan membentuk produk-produk di akhirnya. Lanjut lagi nanti kalau sudah diproduksi hasil konjugasi dari asam empedu tersebut, nah hasil itu merupakan garam empedunya. Nah, nanti garam empedu tersebut akan disekresikan ke dalam duodenum yang nantinya akan diserap. Maaf Dok. Akan saya lanjutkan sambil share screen PPT-nya lagi. Maaf Dok. Oke, lanjut. Tadi sudah terakhir kali saya bilang hasil produk akhir kan garam empedu yang nanti akan disekresikan ke duodenumnya, dan nanti akan diabsorpsi lagi ke dalam pembuluh darah, masuk lagi ke hepar. Nah, itu sekilas dari garam empedu dan siklus enterohepatiknya. Lanjut. Nah, yang terakhir itu ada metabolisme dari bilirubin yang merupakan salah satu komposisi dari empedu. Nah, kalau untuk bilirubin, dia ini kan berkaitan dengan case 3, di mana dia itu awalnya dari perombakan hemoglobin yang nanti akan dirombak di mitokondria menjadi hem dan globin. Nah, kalau bilirubin sendiri, dia itu asalnya dari hem yang dirombak dari hemoglobin, dan nanti hem ini akan dirubah menjadi biliverdin oleh enzim yang namanya hem oksigenase. Dan nanti biliverdin ini akan diubah lagi menjadi bilirubin dengan enzim yang namanya bilirubin reduktase. Nah, nanti setelah biliverdin dirubah jadi bilirubin akan ditransfer ke pembuluh darah
dan di pembuluh darah nanti akan ada protein yang membantu transfernya ke hati yang namanya itu albumin. Nah, waktu bilirubin diantar sama albumin sudah masuk ke hati, nanti di dalam hati, terutama di bagian retikulum endoplasma halusnya, bilirubin akan diikatkan dengan suatu senyawa yang namanya asam glukuronat oleh enzim UGT agar membentuk senyawanya dari nonpolar menjadi polar dan nanti akan disekresikan ke duodenum juga. Sekian dari presentasi dari kelompok E3, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok E3 atas pemaparan materinya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan case 4? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand aja. Silakan, Talita. Halo, mohon maaf, saya ingin izin bertanya. Jadi tadi masih di mekanisme bilirubin, setelah di hepatosit, khususnya di RE halus itu kan diubah ya jadi bilirubin terkonjugasi lalu diekspresikan ke duodenum. Nah, pertanyaan saya itu, di duodenum itu saya pernah baca, jadi di duodenum itu ternyata dipecah lagi, bilirubinnya yang terkonjugasi itu dipecah lagi jadi bilirubin bebas sama asam glukuronat. Nah, tetapi di tutorial saya dan juga saya tanya kepada teman-teman saya bahwa nggak dipecah lagi jadi bilirubin bebas gitu. Jadi masih bentuk yang terkonjugasi sampai nanti ke urobilinogen. Nah, pertanyaan saya, apakah benar bilirubin terkonjugasi itu harus dipecah lagi jadi bilirubin bebas atau enggak langsung ke urobilinogen? Terima kasih. Terima kasih Talita atas pertanyaannya. Dari kelompok E3, apakah mau coba dijawab dulu? Akan kami tampung, apakah ada pertanyaan lain? Untuk, ya. Andrew mau nanya lagi. Andrew mau nanya ya, Raisen kamu ya? Iya, iya saya. Apa suara saya kedengaran? Iya. Baik, izin bertanya untuk yang bagian Pak Kres itu tadi itu di histologinya itu ada bagian apa tuh yang lubang-lubang begituan itu kata teman-teman aku itu mereka itu dibilangnya itu sebagai si sinus Rokitansky Askov. Sementara yang saya bilang itu yang ada kayak lipatan mukosanya itu tuh yang sinus Rokitansky Askov. Nah itu yang benarnya itu yang bagian mana ya? Sama untuk yang terakhir yang kolon itu apakah di situ masih ada kayak plika-plikanya di kolon atau tidak ya? Sama apakah masih ada Cryptus libercun di kolon juga? Sekian pertanyaan saya. Maaf Andrew, apakah untuk pertanyaan boleh diulang sekali lagi? Tadi sedikit kurang tidak terdengar. Oh baik, apakah kedengaran suaranya? Terdengar. Oke. Kedengaran. Baik, saya ulangi lagi. Tadi di pankreas itu saya bilangnya itu ada bagian yang namanya itu lipatan mukosa itu yang dibilang sebagai sinus Rokitansky Askov. Sementara teman-teman saya itu bilang ada kayak lubang di bagian mukosa itu yang dibilang sebagai yang menurut kalian itu yang benar itu yang lipatan mukosa atau yang lubang yang di bawahnya itu ya kalau di gambar histologinya. Sama untuk yang kolon secara dapat Cryptus libercun juga atau ada juga aplikasinya atau tidak ya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Andrew atas pertanyaannya. Apakah ada yang lain? Ini kapan jawabnya? Temennya juga boleh, nggak harus kelompok kamu aja yang menjawab, temennya yang membaca juga boleh, ya silahkan. Tapi maaf, akan saya
akan saya coba jawab pertanyaan yang pertama dari Talita. Jadi dari sumber yang saya baca dari buku-buku, sebenarnya saya belum menemukan apakah yang produk tadi asam glukoronat sama bilirubin nanti akan dipecah lagi atau tidak, karena saya hanya menemukan nanti bilirubin tersebut akan dimetabolisme sama bakteri yang ada di usus besar. Tetapi kalau misalkan saya lihat sebuah video dari YouTube, dia menjelaskan kalau nanti bilirubin sama ikatan asam glukoronat tersebut dipecah sama enzim-enzim yang ada di usus besar. Jadi untuk pertanyaannya, sepertinya sih kalau melihat dari buku, saya kurang bisa memberi jawaban, tapi kalau misalkan sumber yang dari YouTube tersebut memang benar, berarti ya nanti akan dipecah lagi untuk bisa diserap. Sekian dari saya. Apakah menjawab, Talita? Menjawab. Terima kasih. Iya, mungkin bisa dibaca lagi ya, apa sih dengan dia terkonjugasi itu biasanya dia akan larut ya, akan larut air sehingga akan mudah gitu ya untuk diekskresikan, ya dikeluarkan dari hepar masuk ke duodenum, dan karena dia bisa larut air maka dia bisa lagi diserap dan masuk ke sirkulasi dan akhirnya sampai ke ginjal, nanti dibuang lewat urin, jadi urinnya juga berwarna kekuningan, jadi urobilinogen ya, jadi mewarnai feses dan urin juga gitu sih. Urobilin ya. Urobilin. Ya, Jadi kalau di sterkobilin kalau di feses ya, satu lagi urobilin ya. Ya, seperti itu. Ya perlu tambahan ya. Jadi bilirubin itu kan tidak larut air ya. Jadi kalau tadi dibilang setelah di pencernaan dia jadi diubah menjadi bilirubin bebas. Jadi gini, bilirubin kan dihasilkan dari degradasi HEM ya. Degradasi HEM kemudian diangkut oleh albumin dari darah masuk ke hati, dikonjugasi oleh asam glukuronat ya. Sehingga nanti UDP glukuronat bentuknya, nanti yang bentuk larutnya itu adalah UDP di glukuronida. Ini yang bentuk larut, kemudian ini yang nanti dibawa melalui deekskresi lah ya, yang bentuk larut dia deekskresi ke gallbladder, langsung nanti ke usus, masuk kolon oleh bakteri, diubah nanti menjadi urobilinogen, baru nanti ke sterkobilin ya untuk pewarnaan feses. Kalau nanti ke ginjal dia nanti menjadi urobilin, kira-kira itu untuk dapat diekskresi keluar. Jadi tidak dibentuk lagi menjadi bilirubin, karena bilirubin pada prinsipnya nggak larut air. Jadi untuk bisa diekskresi harus dalam bentuk larut air. Jadi perjalanannya itu dari darah ya, setelah didegradasi di limpa kan, degradasi darah kan di limpa, itu dibawa ke hati untuk dikonjugasi. Ya, konjugasinya UDP glukuronat. Kira-kira itu gambarannya, Dek. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi nggak usah dipecah lagi ya Ibu jadi bilirubin bebas, hanya terjadi di hepatosit, terus yang terkonjugasi. Sampai dia nanti pewarnaan ke feses itu di kolon dalam bentuk sterkobilin. Oh, baik Ibu, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan ingin membantu jawab pertanyaan dari Andrew tadi mengenai sinus Rokitansky-Ascough tadi. Nah, sinus Rokitansky-Ascough ini benar tadi dia merupakan lipatan mukosa. Untuk lebih lengkapnya dia itu berada di dalam lamina propria dan dia itu merupakan sejumlah bangunan bulat atau lonjong yang dilapisi epitel yang dia mirip sama epitel yang ada pada mukosa. Baik, terima kasih. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Andrew?
Boleh coba ditunjukin gambarnya yang mana? Biar lebih jelas maksudnya. Kalau dari slide histologinya. Udah belajar mana? Nah, kalau dari sini itu yang apa, maaf. Untuk tadi yang sinus sorkitasi asnaf itu di bagian sini ada di bagian lamina, di bagian lamina propria-nya yang apa sudah terjawab, Andrew? Tapi beda ya sama yang di Indo. Oh maaf, itu suaranya putus-putus. Sering di dalamnya ada. Nggak kedengeran tadi. Pakai frasa memang gini guys. Ini tuh Apa sekarang masih putus-putus? Itu kayak. Udah enggak. Dan menurut aku rasanya kayak nasi goreng minyak gitu. Jadi bagian dari tadi sinus sorkitasi asnaf itu ditunjukkan di bagian lamina propria ini. 9.000. Ini untuk 1 biji ya. Kalau di Indo 5.000 udah dapet sekresek kali ya. Dan menurut aku kalau soal seafood udah yang masih jagonya sih. Kalau di sini nomor lamina propria sendiri dia di nomor 2 ini. Kepiting, kerang, lobster kayak di itu. Walaupun apa sudah terjawab? Itu mahal banget, bisa 1 jutaan. Karena mereka menganggap makanan bisa ditahannya guys. Jadi yang di nomor 2 ya itu yang ya. Tadi sinus sorkitasi asnafnya. Ada kerang hijau tahu di Turki. Kalau dari yang tadi kamu bilang. Di Indo. Kalau di Indo tuh dimasak. Betul betul. Lihat deh ini kering terus dalamnya ada nasinya. Oh kalau gitu nomor 8 ini bukan ya? Rasa memang gini guys. Bukan sinusnya ya. Makanan khas Turki di dalamnya itu kayak ada nasi yang diputih. Untuk nomor 8 itu dia diverticulum atau juga cryptus. Ini dia ada kecil harganya 3 juta yang sudah oleh. Baik. Terus yang kolonnya itu bagaimana? Mohon maaf Andrew, tadi untuk jelasnya kolonnya kenapa ya pertanyaannya? Tadi yang kolon itu pertanyaannya itu apakah dia itu ada Cryptus libercunnya dan juga itu ya ada apa dia ada Cryptus libercunnya gitu dan juga apakah dia ada plika-plikanya atau enggak gitu. Untuk Cryptus libercunnya ada di bagian intestinum crassum atau colonnya. Saya bantu ya. Cryptus libercunnya ada, tetapi tidak mengandung enzim-enzim seperti di small intestine ya. Jadi tidak ada enzim-enzim cerna lagi. Itu sih. Ya. Itu sih Andrew. Halo. Iya Bu. Ada, cuma tidak mengandung enzim-enzim seperti di small intestine ya. Gitu. Oh, baik dong. Kalau gitu juga gak ada plikanya ya di sini ya. Di intestinum crassumnya. Boleh pinjam nggak? Dari sumber yang kami baca, untuk plikasi sendiri tidak ada di bagian intestinum crassum. Oh ya kak. Oke deh. Oke deh, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Naila ya. Ya, silakan. Baik, sebelumnya selamat siang dokter, Bu, dan juga teman-teman sekalian. Sebenarnya perkenalkan nama saya Naila Syakira dengan NRP 129. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya izin bertanya, untuk dalam proses pembentukan feses itu kan kita melakukan yang namanya, intestinum crassum itu kan akan melakukan absorpsi dan juga nanti di situ akan dari kimus yang dihasilkan, yang disalurkan dari ileum itu kan nantinya juga akan dibusuk. Jadi menjadi busuk karena adanya kontaminasi dari bakteri kan atau flora normal yang ada di intestinum crassum sendiri. Nah, dari kelompok ini apakah bisa menyebutkan flora normal yang terdapat di intestinum crassum apa aja dan yang berperan dalam proses pembusukan apa aja? Terima kasih.
nice, 'cause you just want to keep it, but no one keeps a secret. No one keeps a secret. Why, when we do, our darkest deed. Oke, halo Naila. Tadi yang kamu tanyakan itu apa saja flora normal yang ada di usus besar ya? Oke. Nah, kalau dari PPT-nya itu ya salah satunya itu ada ya Escherichia coli tadi. Tapi sebenarnya itu ada banyak selain itu. Kalau dari sumber yang saya baca, dia itu ada seperti grup Clostridium, ada juga Streptococcus, ada juga Enterococcus, ada Eubacterium juga, dan berbagai macam lainnya. Seperti itu. Apakah menjawab? Saya izin nanya lagi dari list bakteri yang udah disebutin tadi itu yang paling berperan besar itu adalah E. coli atau yang lain juga berperan besar? Maaf, tapi kalau dari yang saya baca, mungkin karena E. coli sering disebut dari buku-buku yang saya baca, makanya dia itu yang merupakan peran paling besar di usus besar. Tapi contohnya itu kalau misalkan bagian grup bakteri seperti ada namanya Bacteroides, dia itu juga berperan dan dia itu kayak bisa cerna seratnya sama dia bisa ngasih asam lemak rantai pendek di bagian usus besarnya. Apakah menjawab? Terima kasih atas jawabannya, Fatan. Dan sisanya sekitar 500-an itu ada di sana karena mereka yang meminta Dari teman-teman yang lain, untuk apakah ada tetap yang di ingin sana ditanyakan lagi? katanya untuk operasional Atau mungkin 500-an kurang lebih guys. Bu Nur Fitri dan Bu Jadi Christine mau untuk yang diminta menanggapi? kembali gimana ya, karena uang udah dibayar utang 100 juta, jadi gimana tuh, itu kan berarti berkurang. Oke, Dan Bintang. uang Iya. dari kami juga Ini ya, Bintang, tar dulu ya. mungkin nanti Sebenarnya kan, akan ditemukan ya, jalan keluar. sebenarnya harus Insya dikaitkan Allah nanti ya, sama Bang dikaitkan Rizky. lagi dengan ceritanya. Jadi Karena kalau total cuma hanya donasi membaca ini kurang belum lebih ya ada guys itu 1,5 nilai miliar. analisisnya 1 gitu M ya. baru Kan ada kemarin tuh dia makan sudah sayur, dipindahkan ke dianjurkan, apa Yayasan kaitannya dengan Rumah Peduli Pendidikan, jadi refleks yayasan BAB kayak Studi gitu Home ya. untuk pengobatan Kan ada masih terus. pertanyaan tentang itu. Contohnya kemarin ada berobat Tuh. pakai Terus biaya kalau dia pribadi. nahan, dia tidak BAB selama 2 hari karena dia di gunung ya, pramuka. Kenapa fesesnya jadi keras? Itu kan harusnya diceritakan ya. Kalau sering habis sarapan tuh orang sering kali kepingin BAB juga harusnya diceritakan ya. Semua itu harus diceritakan. Gitu. Itu sih kalau Soka ya nanti. Itu aja. Silakan satu pertanyaan lagi nih, Bintang silakan. Izin Ibu dan teman-teman semua. Jadi kan tadi pertanyaan dari Andrew kan kalau di kolon itu ada aplika nggak sih? Jadi kalau dari buku Sabota Atlas Anatomi yang edisi 15 ya kalau nggak salah, itu disebutkan kalau sebenarnya itu ada, yaitu plika semilunaris coli, lipatan mukosa yang berbentuk sabit. Jadi itu sebenarnya ada atau tidak sih Ibu? Karena yang dari saya baca itu ada, yaitu plika semilunaris coli. Terima kasih. Kalau masalah ada apa enggaknya ya, karena saya memang bukan bidangnya anatomi. Kalau memang sudah ada rujukannya, menyatakan seperti itu ada, ya bisa dikatakan ada kan. Itu adalah rujukan yang dianjurkan ya, Sobota gitu. Nanti kamu bisa tanya ke dosen anatomi ya, Dokter Diana atau Dokter Ayodia gitu sih ya. Ya, Bintang ya. Baik Di Ibu, sini terima kasih. karena Dokter Diana nggak hadir ya atau perwakilannya Dokter Luki, jadi saya juga tidak kompeten ya menjawab tentang yang kamu sampaikan tadi gitu. Tadi yang saya bantu jawab itu yang Kripliberkunnya, karena saya kebetulan membaca bahwa itu ada, tetapi enzim-enzim cernanya sudah nggak ada karena memang di kolon kan sudah tidak ada pencernaan ya seharusnya secara enzimatis ya, karena dia sudah diserap juga ya di usus halus. Jadi di usus besar itu adalah sisa-sisa. Nah, yang tidak bisa tercerna itu dibantu oleh mikroorganisme yang berada di usus besar. Itu sih sebenarnya ya. Baik, terima kasih Ibu.
Iya, Bintang nanti tanya ya sama dosen anatominya. Atau yang lain juga boleh lihat di sumbernya apakah seperti itu. Gitu sih dari saya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau nggak ada, mungkin dari waktu yang singkat ini saya ingin masukkan ya. Jadi FM2 ini alhamdulillah sudah selesai selama 4 minggu, ada 4 kasus. Mungkin dari kalian ingin memberikan masukan terkait skenario. Silahkan, ini bebas saja. Mudah-mudahan di kedepannya skenarionya bisa menjadi lebih baik ya dengan masukan yang Anda sampaikan. Silakan. Apa kurangnya dari skenario ini gitu ya? Atau menurut Anda bagaimana cerita di tutorial? Ya, silahkan siapa yang ingin. Ini bebas ya, nggak ada sangkut pautnya dengan nilai, hanya untuk masukan bagi kami pengelola blog untuk perbaikan di kedepannya. Silahkan, ayo. Ayo, waktunya tinggal berapa menit? Ya. Silahkan. Nggak berani. Nggak apa-apa. Atau dari moderator atau dari yang lain silakan ada saran. Apakah ini sudah mencakup semua? Iya, terkait ya. Memang kalau masalah biokimia memang nggak terlalu dibahas ya di tutorial karena waktunya juga cuma 2 jam ya. 2 kali 2 jam kan nggak cukup ya. Jadi memang kuliahnya jauh lebih banyak ya. Ya, silakan deh. Dari moderator mungkin akan disampaikan, silakan moderator duluan. Mohon izin Nadia. dari saya sendiri belum terpikir sih Bu apa yang mau disampaikan. Waduh, Tapi Kenapa sih? Akila. Akila malah nengok-nengok. Ayo Akila sampaikan. Dari saya cukup, Dok. Kemarin kan sudah ditambahkan juga yang batasan-batasan itu dari tiap kasusnya. Udah cukup aneh. Cukup apa nih? Ayo, siapa nih? Ada kucing, ada Harry Potter, ayo. Siapa nih yang mau menyampaikan? Nanti masukan secara rinci silakan, yaitu anonim lewat MQA ya. Apapun dalam pembelajaran, mungkin praktikumnya, kuliahnya, atau skills lab-nya bebas ya. Atau mungkin tutornya boleh Anda sampaikan di tulisan itu ya, karena anonim nggak apa-apa. Tapi saya ingin dengar aja salah satu dari kalian berkomentar, silakan siapa? Mana Adam deh? Mana Adam? Masuk nggak si Adam? Halo Adam. Hilang dia. Adam dibikin alpha ya, kalau nggak nyaut ya. Ya, halo Ibu. Izin. Ya, silakan. Komen. Cepet Dam. Terkait dengan blog ini ya Ibu. Ya, whatever. Kalau untuk terkait dengan blog ini, yang agak sedikit bagi saya kurang itu untuk anatominya sih Ibu. Karena kan kami lab anatomi cuma 1 kali, jadi kita untuk anatomi masih harus menggali lebih dalam lagi selain dari labnya. Begitu Ibu kalau dari saya. Oh, anatomi kurang ya. Praktikumnya nih. Kalau ini skenarionya, Dam? Kalau untuk skenario sih Ibu, sejauh ini dari minggu pertama sampai minggu keempat itu jelas Ibu. Bahkan walaupun nggak ada kata-kata yang dipertebal atau di highlight, menurut saya itu cukup jelas. Kami jadi tahu apa yang harus kami cari, kami tahu apa yang harus kami jelaskan juga. Itu kalau dari saya Ibu. Bagus. Iya. Ayo nih Talita. Izin. Oh iya, silakan Arya. Ayo cepat. Izin dokter, Ya. mau nambahin. Mungkin kalau buat skenario dari skenario 1 sampai 4 buat blog ini, mungkin Suaranya buat nggak
Izin dokter, buat Iya, iya. blok ini mungkin di case 3 apalagi di case 4 sama case 3 itu mungkin pembobotannya jadi jauh lebih berat dokter menurut saya. Karena buat minggu pertama sama minggu kedua itu kan hanya mempelajari pada bagian kafum oris sampai gaster tuh dokter. Tapi pada yang minggu ketiga sampai keempat pada bagian intestinum itu kita kayak harus belajarnya jadi lebih ekstra lagi karena ada harus mempelajari absorpsi sampai nanti ke sekresinya yang di organ-organ tambahan dokter. Jadi kalau boleh tanya juga, kalau untuk vaskularisasi pada bagian organ-organ usus sampai rektum yang di atas juga sebenarnya dokter. Itu apakah untuk masuk di soka-sokan juga sebagai penilaian dokter ya? Sebagai apa ya? Hal yang penting untuk dipelajari untuk bagian vaskularisasi karena bagian vaskularisasi dan syaraf karena banyak ya dokter ya kayak yang harus dipelajari juga. Begitu dokter. Terima kasih Arya masukannya. Yang pertama, memang agak sulit ya. Jadi di kafum oris sama gaster itu yang terjadi masih digesti dan sekresi. Memang belum ada absorpsi. Jadi memang nggak bisa dimasukkan cerita absorpsi di situ. Nah, kebetulan memang di duodenum itu terjadi proses absorpsi. Mungkin akan saya pertimbangkan gimana kalau makanan di pertama ya. Tapi kan makanan itu juga diabsorpsinya di duodenum, jadi agak sulit juga ya untuk membaginya. Memang bebannya memang agak lebih. Nah, tadi terkait yang kamu tanya, apakah vaskularisasi ditanya detail, terus inervasi, itu mungkin di SOKA nggak banyak ya. Kamu hanya sepintas saja bahwa dia inervasi oleh simpatis, parasimpatis, seperti itu kamu sebut saja cukup ya. Tetapi nanti di ujian anatomi akan detail pastinya ya. Kalau di SOKA ya sekedarnya hanya 15 menit kan, makanya yang penting adalah mengaitkan ke kasusnya gitu. Kenapa sih harus ada vaskularisasinya jelas bla bla bla. Nanti kaitannya dengan klinis ya dari nanti kamu tahu vaskularisasi kaitannya dengan permasalahan-permasalahan masalah tadi misalnya gimana sih kok bisa terjadi varises esofagus gitu loh. Kalau kamu belum tahu pembuluh darahnya ya agak repot juga gitu. Nanti kalau ke penyakit-penyakit akan nyambung lagi gitu ya, akan nanti teringat lagi deh terngiang-ngiang kok heparnya misalnya ada hepatitis kok atau ada sirosis kok mengalami masalah macam-macam gitu ya. Nanti kamu ingat lagi fungsi hepar apa begitu ya. Gitu. Kalau sekarang mungkin ya kayak menghafal gitu ya, kayak menghafal ya Arya ya sedikit menghafal, nanti diulang lagi pas ada kasus-kasus klinis gitu. Kenapa misalnya eritropoietinnya lah, karena kan ada peran-peran dari hepar, misalnya untuk menyimpan glikogen gitu ya, untuk nanti peran di metabolisme banyak ya, untuk detoksifikasi gitu ya, itu nanti kaitannya dengan kasus-kasus klinis. Kalau sekarang mungkin kayak hanya menghafal gitu, fungsi hepar bla 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 gitu. Itu Arya, terima kasih masukannya Arya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ada lagi Pengertian lah. mungkin? Renjiro, Alfa. Renjiro, mau kasih masukan? Renjiro. Mohon izin hadir Ibu Fitri. Ya. Ibu Fitri mungkin mohon izin menyampaikan salah satu tanggapan dari teman-teman Prodi Kedokteran Angkatan 2024. Mungkin untuk FM2 ini untuk kasus-kasusnya dari case 1 sampai 4 itu belum ada kata kunci yang di bold sehingga kami dikhawatirkan untuk mencari materi terlalu luas. Begitu mungkin Ibu, terima kasih banyak. Oh, mintanya di bold. Kayak 1-2 gitu, Renjiro maunya begitu. Mohon izin, betul Ibu. Gak apa-apa. Jadi gini Tapi ya. Senin kan udah SOKA. Maksudnya gini ya. Sebenarnya di bold itu memang memudahkan kamu. Oh, itu kayaknya itu dia. Tapi sebenarnya tutormu juga memegang tutor guide ya. Memegang tutor guide yang juga memfasilitasi nanti arahnya nggak kemana-mana loh. Hanya ini yang dibahas gitu. Jadi Renjiro nggak perlu khawatir.
minimal yang harus dicapai dalam tutorial itu sudah diarahkan oleh tutor. Tapi kalau lebih, ya alhamdulillah. Tapi kalau yang minimalnya pasti akan di-challenge oleh tutor. Kami pun ada tutor meeting gitu, Renjiro. Ya, jadi sebenarnya memang kalau kamu ketemu nantinya, ketemu pasien kan nggak ada tuh di bold nih masalahnya di sini. Kamu sendiri yang harus menemukan kan gitu ya. Jadi memang itu hilang boldnya ya. Apa kata-kata yang di bold supaya kamu mencari sendiri. Nanti ke atas juga udah nggak ada tuh biasanya skenario-skenario berikutnya udah polosan gitu ya istilahnya kamu sendiri yang mencari problemnya apa gitu ya Renjiro ya. Terima kasih. Ada lagi kah masukan? Kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih ya dari kamu semua. Mudah-mudahan besok ujiannya akan baik ya, akan nilainya juga akan baik karena kamu udah belajar gitu ya. Itu aja sih dari saya. Jangan lupa kalau isi kuesioner nanti apa adanya aja ya, nggak apa-apa supaya kami bisa dapat masukan sesungguhnya gitu ya. Nggak akan masalah karena anonim juga. Saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih Bu Christine dan narasumbernya cuma saya sama Bu Christine ya. Mohon izin Bu, seharusnya ada Dr. Nugraha dan Sebentar ya, sebentar, sedikit aja. Iya. Tadi masalah asam lemak kan gini ya, kalau lipid itu kan disusun dari asam lemak dan gliserol. Ya mungkin ada asam lemak rantai pendek, tapi biasanya yang kita makan misalnya minyak goreng atau gaji, itu sudah asam lemak rantai panjang. Rantai panjang yang disebut rantai pendek itu atom C-nya 12 ke bawah. Rantai pendek atom C 12 ke bawah. Jadi kalau yang asam lemak rantai pendek sifatnya larut. Jadi sesuatu yang larut langsung diabsorpsi ke dalam darah. Ya, yang sifatnya larut, yang tidak bisa larut karena molekulnya besar maka dia melalui pembuluh ya, kelenjar limpe ya, dalam bentuk kilomikron untuk pencernaan lipid ya, seperti itu. Itu aja tambahan. Tadi agak bingung kalau rantai pendek biasanya itu pada bayi minum susu ada lipase lidah, jadi langsung diserap ya, langsung diserap ke dalam darah. Kalau asam lemak asam lemak rantai pendek hanya itu aja tambahan. Ya mudah-mudahan nanti ya dari saya sih saya lihat sudah baik, tapi memang namanya belajar perlu digali lebih luas lagi ya, lebih lagi lah gitu. Terima kasih. Terima kasih ya, kayaknya sudah habis waktunya. Saya tutup aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses besok ujiannya. Iya. Oke. Saya izin live ya. Di foto dulu ya. Oh iya, di foto dulu. Udah ya. Absen. Dokumentasi ini pada ya. banyak udah keluar ini. Tadi 180 udah 180, ini 150. Oke, silakan diambil foto dulu. Baik, saya izin mulai dokumentasinya dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide keenam. Slide ketujuh. Oke. Untuk dokumentasinya udah selesai, Bu. Ya, nanti dikirim ya. Izin live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu Putri. Ya, makasih. Terima kasih Terima kasih dokter. banyak Ibu Christine. Ya.